Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang. Yang mana Rasulullah SAW telah menasihati kita untuk selalu menjaga waktu luang. Ketika masa sibuk sudah datang, maka terkadang adanya penyesalan. Coba kalau seandainya ada waktu luang, mungkin aku bisa ikut kajian. Coba kalau seandainya ada waktu luang, mungkin Anda bisa menghafal Quran, mungkin Anda bisa menghafal ini dan itu, mungkin Anda bisa belajar kepada Ustadz Fulan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan nasihat, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama kata Rasulullah SAW, jagalah masa mudamu sebelum tiba masa tua. Ketika masa muda hilang, maka adanya hanyalah penyesalan. Kenapa dahulu ketika di masa muda saya tidak bisa fokus mempelajari ilmu agama? Kenapa di masa muda dulu saya tidak bisa mempelajari tauhid yang benar, akidah yang benar, fikih yang benar, sirah Nabi dan yang lainnya? Jangan sampai masa muda hilang begitu sia-sia. Dan di antara 7 golongan yang Allah akan naungi kelak di hari akhirat, di hari kiamat, adalah seorang anak muda yang tumbuh di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh besar, menghabiskan waktu mudanya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Hidup di dunia ini kita bakal mendapati sehat, kita bakal mendapati rasa sakit. Dan ketika kita mendapatkan cobaan sakit, terkadang kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat berfaedah dalam hidup kita. Karena itu jagalah masa sehatmu. Dan masa sehat sering sekali seorang terperdaya dengannya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang sering sekali seorang itu terbuai, terperdaya, terlena, tidak merasakan betapa nikmatnya. Apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehingga ingatlah, di luar sana banyak orang yang terbaring sakit di rumah sakit. Mereka mengharapkan masa sehat kembali normal. Sehingga gunakanlah waktu sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Kemudian juga kata Rasulullah SAW yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu, masa cukupmu sebelum tiba masa miskinmu. Ketika Allah menitipkan harta, yang memang harta ini semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbagi. Ingatlah di dalam harta kita, di sana tersisip hak fakir miskin, hak du'afa,
hak orang-orang yang membutuhkan, hak yatim piatu, dan yang lainnya. Sehingga kita harus betul-betul menjaga nikmat ini. Nikmat apa, ikhwah? Nikmat ketercukupan, kekayaan yang Allah berikan. Nah, sebelum tiba masa miskin kita. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, wa faraghaka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Masa luang merupakan nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa gunakan untuk berzikir kepada Allah, kita bisa gunakan untuk membaca Al-Quran, kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah, thalabul ilmi, ya belajar dari seorang guru. Nah, masa luang, kerap kali masa luang ini hilang dengan sia-sia. Allah berikan masa luang kita, Allah berikan waktu kepada kita setiap harinya 24 jam. Dari 24 jam ini kita habiskan tidur mungkin 6 jam. Ya, belum lagi nanti yang tidur siangnya. Subhanallah. Waktu begitu hilang sia-sia. Ya. Sebagaimana tadi yang telah kita isyaratkan hadis Nabi yang lainnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering sekali seorang terperdaya, terlena, terbuai sehingga tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ikhwah? Al-faragh, nikmat waktu luang. Maka gunakan waktu luangmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sirah Nabi SAW termasuk beribadah. Mempelajari ilmu agama termasuk ibadah. Al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi, sebagaimana sebagian salaf. Dan ilmu, menuntut ilmu agama secara umum termasuk mempelajari ilmu sirah Nabi SAW berkaitan tentang ibadah, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk belajar fa'alam annahu la ilaha illallah, dan Rasulullah dan Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, wa qur rabbi zidni ilma, dan Allah memuji para ulama di beberapa tempat dalam Al-Qur'an, begitu juga Rasulnya dalam beberapa hadis. Sehingga menuntut ilmu merupakan ibadah. Ya, kita gunakan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah kita mengeluarkan banyak kuota internet, tidak masalah kita mengeluarkan banyak bensin. Ya, niatkan kedatangan antum menuju majelis ilmu baik online maupun offline untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui keikhlasan niat antum, Allah akan mudahkan segalanya. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum tiba masa matimu. Kita harus menggunakan nikmat hidup ini untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berzikir, berzikir kepada Allah, sering ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, baca Al-Qur'an, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak amalan-amalan sunnah, sehingga ketika kita memperbanyak amalan sunnah maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mencintai kita. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW menukil dari hadis qudsi, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafili hatta uhibbahu, dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku Allah mencintainya. Sehingga amalan sunnah bisa mendatangkan ridha Allah, bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Maka jagalah nikmat waktu luang. Apalagi jika antum masih muda dan mendapatkan waktu luang, kalau tidak digunakan ke dalam hal yang bersifat positif, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama, maka antum akan terjerumus kepada hal-hal yang sia-sia atau bahkan bisa terjerumus ke dalam perkara dosa. Inasyababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sungguhnya masa muda, kemudian waktu luang akan mendatangkan banyak sekali mafsadah, kerusakan-kerusakan. Nah, akan mendatangkan dosa dan yang lainnya.
atau bahkan seminimal mungkin dia akan kehilangan masanya untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak menghasilkan perbuatan, tidak menghasilkan pahala maupun dosa. Maka seorang harus menggunakan masa luangnya. Sehingga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah memberikan kesempatan kepada antum nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk bisa menghadiri majelis kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Shafir Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga apa yang kita lakukan saat ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang sangat penting, ya. Karena dengan mempelajari sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita akan lebih mengenal dekat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelahiran beliau, bagaimana uh, perlakuan beliau kepada kaumnya dan sebaliknya bagaimana perlakuan kaumnya kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Dan akan mendatangkan kesempurnaan iman kita. Karena dengan mempelajari sirah Nabi, kita akan lebih dekat dengan Nabi, kita akan lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sempurnalah keimanan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita sampai di muqaddimatun nasyir. Kata pengantar dari percetakannya. Nah, qal satadhillu siratul rasul sallallahu alaihi wasallam hiya ar-rasidut tarikhi al-awwal alladhi tustamaddu minhu al-ajyal al-mutalahiqah min warathatin nubuwati wa hamalat ma'syailil aqidati zada masiruha wa anasir baqaiha wa usul imtidadiha. Min darsi tarikhihi sallallahu alaihi wasallam wa a'tahu haqqahu min an-nazari wal fikri wat tahqiq ra'a nasaqan min at-tarikh al-ajib استعلى به الرسول صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه على عناصر المادة وعوامل الجذب الأرضي وارتقوا بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد عصورها وأزمانها. Seorang yang memperhatikan sirah Nabi SAW, dia akan mendapati peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa bagaimana sirah Nabi ini bisa tersusun rapi, beruntun. Nah, bahkan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tidak ada biografi seorang manusia di muka bumi ini yang lebih detail yang dijelaskan dari awal sampai meninggal dunia kecuali Nabi SAW. Bahkan Nabi Isa, nabi-nabi yang lainnya pun itu sangat sedikit sekali kisahnya. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW dikisahkan oleh para ulama dan sedetail-detailnya. Nah, dan ini merupakan apa? Merupakan hal yang sangat menakjubkan. Bagaimana seorang manusia betul-betul dijaga biografinya, kehidupannya dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Subhanallah. Wa man yu'ammiqu an-nazara fi siratihi sallallahu alaihi wasallam muhawilan an yatatabba'a as-sirra alladhi waqa'a fi at-tarikh al-qafra al-mujdiba fa akhsaba bihi wa anbatat ad-dunya azharahu al-insaniyah al-jamilah fa ansha'aha sallallahu alaihi wasallam rijalan in abadhum bi syai'in lam ta'ibhum illa annahum dunal malaikah yajidha taqulu lahu innaha huna dunya as-sahara allati tarabba fi ahdaniha al-rijal alladhina dakhalu bil islam
على ما دخل عليه الليل. ولو تأملت في أفعاله صلى الله عليه وسلم وجدتها تقول لك إني أصنع أمة لها تاريخ الأرض من بعد ولم يكن مثله صلى الله عليه وسلم في الصبر على البلاء والثبات على الحق واستقرار النفس واطمئنانها على زلازل الدنيا ولا في الرحمة ورقة القلب والسمو فوق معاني البقاء الأرض فهو قد خلق كذلك يغلب الحوادث ويتسلط على المادة. Orang siapa yang mendalami sirah Nabi SAW, pasti dia akan mengetahui hal-hal yang begitu luar biasa dari Nabi SAW dan orang-orang sekitarnya. Padahal Nabi Muhammad dan para sahabat bukan seorang malaikat. Nah, itu luar biasa. Kemudian wabidzalika kana sallallahu alaihi wasallam manba'u tarikh fil insaniyati kulliha da'iman walid dunya ra'su nizam afkariha as-sahihna. ولقد طبع الله سبحانه وتعالى على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فباعد بينه وبين زيغ الهوى وصرف الطبيعة ولذلك يجب على من يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم ويتعرف على شمائله وحديثه أن يبحث دائما أن طابع الله في كل شيء فيها. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan kesempurnaan. Sehingga kita harus betul-betul mencari tahu hal yang berfaedah dari sisi Nabi SAW, dari segala hal. Semua yang dilakukan Nabi SAW mendatangkan ilmu. Kita bisa mendapatkannya. Dan sekaligus ini merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Allah menciptakan seorang yang penuh kesempurnaan. وستظهر له من تفسيرها أن الدنيا لم تستطع أن تحقق غايتها الأخلاقية العليا إلا فيها. Dan bahkan dunia pun tidak bisa untuk merealisasikan akhlak mulia atau kesempurnaan tadi. Seperti yang kita telah sebutkan tadi, tidak ada manusia yang seperti Nabi SAW. Bahkan sekalipun para nabi dan rasul yang lainnya, mereka tidak ada yang setara dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan Rasul Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul dan Nabi yang paling mulia. Dari seluruh para nabi, Allah mengangkat derajat para Rasul. Dari seluruh para Rasul, Allah mengangkat derajat ulul azmi yang 5. Dari ulul azmi yang 5, Allah mengangkat Nabi Muhammad yang nomor 1, kemudian nomor 2 Nabi Ibrahim, nomor 3 Nabi Musa, nomor 4 Nabi Isa, nomor 5 Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah ulul azmi yang memiliki tekad yang sangat luar biasa, yang mengalami cobaan kaumnya yang begitu luar biasa, yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti kesabaran mereka semuanya. Dan keunggulan atau kelebihan kemudian Nabi SAW akan kita saksikan nanti bagaimana beliau mengimami seluruh para nabi dan rasul, dan juga bagaimana Allah mengangkat derajat Nabi SAW. Hanyalah Nabi SAW yang mampu meredakan amarah Allah di padang mahsyar. Nah, atau kita kenal dengan syafaatul uzma. Kemudian ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana insanan, padahal Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Makan, minum, bekerja, berbicara, tidur. Nah, tapi luar biasa sekali kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aidan haraka fi taqaddumil insaniyah wa anna min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam annahu adhafa fi tarikhihi ma'ajzat anhu al-bashariyatu fi tarikhiha. Bahkan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi SAW yang mana melemahkan seluruh manusia. Ya, semuanya tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan jin pun juga tidak bisa Di antaranya adalah mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala haqiqatan. Ketika antum baca Al-Quran, mengeluarkan huruf-hurufnya, huruf yang antum keluarkan itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Suara dan huruf-hurufnya yang antum keluarkan dari lisan antum itu semuanya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala haqiqatan, betul-betul, ya, bukan kalamun nafsi qaim ala dzatihi. Na'am. Kemudian wa anna kulla umurihi sallallahu alaihi wasallam mawdu'ah wad'an ilahiyan ka'annaha sifatu kauniha kawanaha Allah wa aqalaha fi tarikh لمعاني الحياة تعليق
الشمس في السماء لمواد الحياة ولو تأملت بيانه صلى الله عليه وسلم تجده ينقلك إلى مثل الحالة التي تتأمل فيها روضة تتنفس على القلب أو منظرا يهز خياله النفس أو عاطفة تزيد بها الحياة في الدم على هدوء وروح وإحساس ولذة ثم يزيد على ذلك أنه يصلح من الجهات الإنسانية في نفسك ثم يرزق الله منه من رزق النور فإذا أنت في ذوق البيان كأنما ترى المتكلم صلى الله عليه وسلم وراء كلامه. Nah, tidak semua kita terjemahkan ya. Kalau kita terjemahkan nanti lama karena ini kan cuma hanya mukaddimah. Intinya tadi penulis hanya menyebutkan bagaimana kalau kita perhatikan penjelasan Nabi SAW, kita akan mendapati seolah Nabi itu ada di depan kita begitu. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Hadza yakunu an-nadharu fi kalami sallallahu alaihi wasallam fa huwa kalamun kullama zidtahu fikran zadaka ma'nan. Nah, perkataan Nabi SAW, kalau kita mau merenunginya, pasti kita akan dapati makna yang luas sekali dan faedah bertambah. Antum melihat seperti hadis Arba'in, cuma 42 hadis, kemudian disyarah oleh para ulama begitu luasnya, bahkan 1 jilid lebih, ya. Bahkan ada yang sampai ratusan halaman. Itu menunjukkan kalamnya Nabi itu sangat berfaedah dan memiliki makna yang begitu banyak. Antum baca satu hadis Nabi atau perkataan Nabi ya, matannya, antum ulangi berkali-kali, nanti antum akan mendapatkan faedah baru. Nah, wa tafsiruhu qarib. Qaribun karruhi fi jismihal bashari walakinnahu ba'idun karruhi fi sirrihal ilahi. Fahuwa ma'aka ala qadri ma anta ma'ah. In waqafta ala haddin waqafa wa in madatta madda wa ma addaita bihi ta'adda. وليس فيه شيء من كل ما تراه لكل بلغاء الدنيا من صناعة عبث القول والرغبة في تكثير سواد المعاني وترك اللسان يتيش عيشة اللغوي يتعلق بكل ما عرض له إنما هو كلام قيل لتصير به المعاني إلى حقائقها فهو من لسان وراء فكر وراءه قلب وراءه الله وهو كلام من مجموعه كأنه دنيا لا تبرح ماديا. Nah, paragraf ini berkaitan tentang perkataan Nabi SAW. Panjang sekali ya ikhwah, muqaddimatun nasir ini. Min huna tabrazul ahammiyatul qaswa fi an takuna siratul Rasul SAW wa aqwaluhu amilah bin nafsil mu'minah amal al-qalbi min al-jasadi ورقيبة عليها رقابة الضمير على الأقل حتى يكون ارتقاء السم Beliau mengibaratkan sirah Nabi SAW, kejadian-kejadian Rasulullah SAW, begitu juga perkataan Nabi SAW, itu bagaikan hati, jantung yang ada dalam diri kita. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ini nggak punya jantung atau nggak punya hati, apa yang terjadi ya ikhwah? Maka bisa jadi meninggal kan? Nah, jadi kita harus mempelajari sabda Nabi SAW, sirah Nabi SAW. Walan tastati an-nafs an tuhaqqiqa hadhihi al-muqawwimat wa biha baqaya min rawasib al-maddati an jawadhib al-ardi. Lan tastati an-nafs an alladhi lam tadhfar bihi walil ahamiyati allati cari yang paling penting saja. Nah, setelah itu wa kana hadzal kitab ar-rahiqul makhtum lil ustaz Safi Rahman al-Mubarakfuri من الجامعة السلفية بالهند من الكتب المتفردة في سرد التاريخ والذي امتاز بمنهجه الواضح شملت الجامعة في خالي من الشوائب أو الأباطيل التي ألحقت ببعض كتب السيرة. Kemudian dari pihak percetakan pun berbicara tentang kitab ini, kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dari Universitas Salafiyah yang ada di India sana.
Buku kitab ini, Ar-Rahiqul Makhtum, itu merupakan buku yang luar biasa, memiliki keunggulan, keistimewaan tersendiri, jauh dari penyimpangan, jauh dari kebatilan. Dan kalau kita perhatikan banyak atau beberapa buku-buku sirah itu, banyak sekali di antara buku-buku sirah disisipi hal-hal yang batil, hal-hal yang menyimpang. Nah, di sini beliau sangat menjauhi hal-hal demikian. Kemudian manhajnya jelas, kemudian mudah difahamin juga. Nah, kemudian ويمتاز هذا الكتاب أيضا في كونه معينا لكل قارئ أو باحث في السيرة أن يجد بغيته فيه. Di antara buku ini adalah sangat membantu sekali untuk para pembaca, kemudian para peneliti sirah pun juga. Jadi ketika antum diberikan tugas oleh dosen atau ustadz untuk mencari sirah Nabi, antum rujukan ke sini coba. Ya, rujukan di sini. Dan buku ini layak dibaca, ikhwah. Karena antum tahu sendiri kan, buku ini pemenang, kemudian buku ini diteliti, dikaji oleh juri-juri yang memang betul-betul berkompeten dalam bidang sirah Nabi SAW. Kemudian waqad faza hadzal kitab bil jaizatil ula li musabaqati siratin nabawiyyah fi nazmatiha allati nazzamatha Rabitatul Alamin Islami. Nyebutin juga bahwasanya buku Rahiqul Makhtum ini merupakan buku pemenang dari perlombaan yang diadakan Rabitatul Alamin Islami. Wala nansa huna an nunawwih إضافة هذا الجهد إلى الجهد العظيمة التي بذلها العلماء الهنود على امتداد العصور في حرصهم وحفظهم للتراث الإسلامي وإبداعهم. Nah, kemudian dari percetakan juga berterima kasih, ya, mengucapkan syukur, ya, mengapresiasikan atas kesungguhan ulama-ulama India, ya. Tidak hanya beliau saja, karena ada beberapa ulama India yang memang mereka memiliki dampak positif untuk kaum muslimin. Wa nahnu id nuqaddim hadzal kitab ila muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha. Nas'alullaha an ya'umma bihi al-fa'idah wan nafa'. Allah min wara'il qasdi an-nashir. An-nashir. Percetakan ini tadi itu mukaddimah dari Nilo Nashirnya. Mana ya nashirnya? Kok nggak ada? Nggak disebutin nashirnya. Karena ini PDF ya, ikhwah. Nah, intinya tadi kata pengantar dari Nashir percetakan. Kemudian kita sampai ke kalimatul muallif. Perkataan Syekh. Sudah selesai tadi ya, kita mukaddimah selesai. Sekarang kita akan membahas untaian kata pengantar langsung dari penulisnya. Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri yang meninggal tahun 2006, 1 Desember ya. Jadi sudah 15 tahun ya. Masya Allah. Kalimatul muallif atau pengantar penulis Syekh Sofi Rahman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih faj'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fajjara lahum yanabi'ar rahmati war ridwani tafjira. Wa ba'd.
Seperti biasa ikhwah, penulis mengawali dengan khutbatul hajah, pembukaan, ucapan syukur kepada Allah, kemudian selawat pada Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat. وبعد فإن من دواعي الغبطة والسرور أن رابطة العالم الإسلامية أعلنت عقب مؤتمر السيرة النبوية الذي انعقد في باكستان في شهر ربيع الأول من سنة 1396 للهجري بإقامة مسابقة على مستوى العالم الإسلامي. Beliau menjelaskan kegembiraan beliau yang mana pada tahun 1396 Hijriah beliau ini mendapatkan kabar gembira karena pihak Rabithah Alam Islami, persatuan negara-negara Islam gitu ya ikhwah. Jadi ada persatuan internasional negara-negara Islam, mereka berkumpul ulama-ulamanya. Nah, mereka membuat kayak seminar. Nah, di seminar itu diumumkan adanya perlombaan tentang sirah Nabi SAW. Akhirnya Syekh Shafii Rahman pun bergembira terhadap hal ini. Nah, sehingga beliau pun tertarik gitu ingin ikut menyumbangsi karya beliau terus untuk sirah Nabi. للبحث حول موضوع السيرة النبوية على صاحبها ألف صلاة وسلام تنشيطا للكاتبين. berkaitan tentang sirah Nabi wa tansiqan li juhudihim al-fikriyah wa inni ara an hadha al-amal lahu qimah kabirah rubbama la yahitu bi wasfiha al-bayan fa inna as-sirah an-nabawiyyah wal uswah المحمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام إذا لاحظناها بعين الدقة والاعتبار هي المنبع الوحيد الذي تفتجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامي وسعادة المجتمع البشري. Beliau ini berbicara, kalau kita mau perhatikan betul-betul sirah Nabi, ya, sebenarnya sirah Nabi itu adalah sumber, satu-satunya sumber yang bisa membangkitkan negara Islam. Kehidupan Islami di sebuah negara, sebuah tempat, itu bisa langgeng, bisa makmur dan jaya, kalau bisa mau mempelajari sirah Nabi. Karena dalam sirah Nabi ini memiliki ibrah pelajaran yang begitu banyak sekali, ikhwan. Antum bisa perhatikan, Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum yang menyembah berhala. Setelah itu Rasulullah SAW berusaha semaksimal mungkin, sampai akhirnya Allah menolong Rasulnya sehingga keluarlah apa? Negara Islam dari kota Madinah. Kalau kita perhatikan ini, maka ini merupakan faedah dari mempelajari sirah Nabi SAW. Kalau kita mau mempelajari sirah Nabi SAW, mau mendalami sirah Nabi, dan mau mengambil ibrah setiap kejadian, insya Allah dengan izin Allah SWT, maka kita akan menciptakan alam Islami, negara Islam persis seperti Nabi SAW, dan Allah akan tolong. Itu kalau kita mempelajari sirah Nabi. Itu kata beliau, sumber satu-satunya. Karena dengan sirah Nabi SAW kita nanti bisa mempelajari apa ikhwah? Akidah, kita bisa mempelajari tafsir, kita mempelajari hal-hal yang lainnya berkaitan dengan agama Islam. Wa inna min sa'adati wa husna dhanni anni asahum fi tilkal musabaqatil mubarakah walakin aina ana hatta alqiya daw'an ala hayati sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam wa inna ma nara rajulun yara li nafsihi kull as-sa'ada wal falah an yaktabisa min nurih hatta la yatahalak fi dayajiri adh-dhulumat bal yahya wa huwa min ummatihi wa yamut wa huwa min ummatihi wa yaghfirullah lahu dzunubahu bi syafaatihi. Kemudian beliau ini berbicara, sebenarnya tidaklah layak kalau saya manusia biasa ya, untuk bisa
eh, membuat biografi berkaitan tentang Sayyidul Mursalin dan awalin itu pada awalnya. Jadi beliau kayak seperti pesimis seperti itu. Tapi setelah itu beliau melihat lantaran cahaya Nabi SAW inilah yang bisa menerangi semuanya, maka beliau pun berusaha semaksimal mungkin. Nah, beliau melihat sumber kesuksesan, kemenangan di dunia ini, pertolongan Allah di dunia ini, itu semuanya bersumber dari Nabi SAW. Sehingga betul-betul kita harus bagaimana mencontoh Nabi SAW agar Allah ini meridhai kita. Dan jelas sekali kan ikhwah, kecintaan Allah, ridha Allah itu bersyarat dengan keridhaan dan kecintaan Nabi SAW. Sehingga siapapun yang menginginkan kemenangan, siapapun yang menginginkan kesuksesan di dunia ini, harus berjalan seperti jalannya Nabi Muhammad SAW. Wa kalimatun basitatun ara an uqaddimaha an manhaji fi maqalati hadhihi. Inni qabla an akhudha fi kitabatil maqala ra'aitu an adha'aha fi hajmin mutawassitin mutajannibat at-tatwil al-mumil wal ijaz al-mukhil. Beliau ini menceritakan kitab ini, kitab Rahiqul Makhtum. Sebelum beliau menulis kitab yang ini, beliau ini menulis sirah Nabi dengan ukuran yang singkat sama yang panjang. Beliau kayak kepingin seperti itu. Gimana ya kalau membuat tulisan yang panjang, tapi kalau panjang nanti takutnya membosankan. Kalau terlalu ringkas nanti takutnya nggak ada faedahnya gitu. Walakinni katsiran ma ra'aitu fil masadir ikhtilafan kabiran fi tartibil waqa'i' aw fi tafsili juz'iyyatiha. Wa fi mithli hadhihi al-mawaqi' qumtu bit tahqiqil baligh. Kemudian beliau juga menceritakan di buku-buku sirah itu terkadang itu terdapat perselisihan di dalam kejadian ini di mana, kejadian itu di mana, kejadian ini siapa saja orang-orangnya. Nah, sehingga itu membutuhkan penelitian, sehingga beliau membutuhkan penelitian yang betul-betul mendalam untuk menguatkan mana ini yang benar nih. Nah, wadartu an-nadhara fi jami' jawanibil bahthi. Kemudian beliau pun juga berusaha semaksimal mungkin dalam segala sisi sirah Nabi SAW. Jadi diteliti dari segala sisi. Nah, thumma uthabbitu fi salbil maqalati ma tarajjaha ladayya ba'da tahqiq. Kemudian setelah itu barulah beliau menetapkan mana yang paling menurut beliau paling sahih, paling rajih ya. Walakin tarastu an iradid dalail wal barahin li anna dhalika yufdi ila tuli ghair matlub. Na'am. ربما أشرت إلى الدلائل حين خفت الاستغراب ممن يقرأ المقالة أو حين رأيت عامة الكاتبين ذهبوا إلى خلاف الصحيح. اللهم نعم. Kemudian terakhir beliau seperti para penulis yang lainnya berdoa kepada Allah, Allahumma qaddir li al-khaira fid dunya wal akhirah innaka antal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Ditulis hari Jumat 23 bulan 7 1396. Syekh Safiur Rahman Mubarak Furil Jami'ah Salafiyah. Nah, jadi beliau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab. Beliau Rajab. Padahal pembukaan perlombaannya itu apa ya, Rabiul Awal kan? Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Hanya beberapa bulan saja beliau bisa menulis ini. Tapi wallahu alam, apakah beliau ini menulis muqaddimah dulu baru bukunya, atau nulis buku baru habis itu muqaddimah. Tapi kalau kebanyakan para ulama, mereka itu menulis dulu bukunya, udah selesai baru mereka memberikan muqaddimahnya. Begitu. Tapi ada sih beberapa para ulama yang mereka menulis karya ilmiah muqaddimah dulu. Baru habis itu ditulis apa? Isi-isinya.
Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab. Rajab. Jadi beliau ini 4 bulan baru nulis ini. Nulis apa? Kata pengantar ini. Kalau beliau nulis kata pengantar ini setelah muncul buku ini, yang 500 halaman ini, berarti sangat luar biasa ya. Penelitian cuma berapa bulan tadi? 5 bulan ya. Atau mungkin beliau sudah memang kepingin ahli banget dalam permasalahan sirah mungkin. Beliau ahli dalam permasalahan sirah Nabi SAW. Baru setelah itu beliau memiliki kayak punya tulisan khusus, baru kebetulan ada perlombaan, barulah beliau menyempurnakan. Masih banyak hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan membahas mauqi' al-Arab wa aqwa muhana. Letak geografi Arab dan kaumnya. Dan satu lagi, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, beliau ini setelah menulis buku ini, kan sudah terkenal kan Rahiqul Maktum, beliau membuat buku sirah yang kedua bernama Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri juga, dan ada terjemahan Indonesia. Tapi ini tidak seterkenal kitab Rahiqul Maktum. Kebanyakan kitab Rahiqul Maktum. Dan buku Raudatul Anwar sudah pernah kita kaji, dan alhamdulillah kita khatam kitab ini. Ada 370 atau 400 halaman. Kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Dan kitab ini nampaknya lebih fresh, lebih terbaru begitu ya. Barat kata kalau kita menulis sebuah karya ilmiah, terkadang kan kita ada penambahan, ada pengurangan. Nah, kitab Raudatul Anwar ini ditulis setelah munculnya kitab Rahiqul Maktum. Faedah banyak sekali di kitab Raudatul Anwar. Nanti kita akan lihat juga kalau misalkan ada tambahan dari kitab Raudatul Anwar, kita akan sebutkan. Nah, karena kitab Rahiqul Maktum ini sifatnya seperti karya tulis ilmiah, makanya nanti terkadang bahasanya juga bahasanya susah begitu. Kalau Raudatul Anwar ini ya kayak seperti para ulama nulis seperti biasa. Bahasanya lebih mudah. Hanya saja kan kita tidak mengetahui adapun terjemahannya, ikhwan. Terjemahan ini kan intisari, jadi mungkin kan susah juga ya, kayak antum bisa perhatikan di sini. Ini berkaitan tentang Arab, tapi di sini kehidupan agama, kehidupan sosial. Dan kita juga tidak akan membahas semua hal yang berkaitan tentang kitab Rahiqul Maktum. Hal-hal yang ini saja, karena 500 halaman ini kalau kita baca dari awal sampai akhir, nggak ada paragraf yang dilewati, akan membutuhkan waktu mungkin bisa bertahun-tahun mungkin. Nah, intinya mah la yutraku kulluhu la yutraku julluh. Kalau kita tidak bisa membaca semuanya, setidaknya inti-inti sarinya saja. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ikhwan kita matikan